Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sama-sama kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan 3 makna kelahiran Yesus di kandang domba. Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia adalah satu peristiwa terbesar di dalam sejarah. Dia datang ke dunia dalam wujud bayi yang kudus. Dia lahir di kandang domba, kandang yang hina. Yesus adalah raja di atas segala raja. Namun ia tidak dilahirkan seperti seorang raja. Dia lahir di tempat yang hina. Mengapa? Lukas menuliskan, dalam Injil Lukas menuliskan bahwa dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kristus lahir dalam sebuah kandang, suatu tempat di mana ternak itu dipelihara. Apakah pernah terlintas dalam benak kita mengapa Yesus lahir di kandang domba? Tempat yang begitu hina, yang begitu menjijikan. Tidak ada orang yang mau tinggal di tempat itu. Namun ada 3 makna penting Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih yang menjadi perenungan bagi kita di peristiwa bersejarah ini. Yang pertama, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Kelahiran Mesias di kandang domba memperlihatkan sisi yang lain dari maksud kedatangan Allah ke dunia. Dia lahir di tempat yang hina, di sebuah kandang. Allah memperlihatkan kepada manusia Bapak Ibu bahwa dia sangat mengasihi manusia. Kelahiran Yesus ini merupakan tindakan di mana Allah meninggalkan segala kemegahan, meninggalkan segala kemuliaannya menjadi manusia. Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, Allah merendahkan dia punya diri Bapak Ibu serendah-rendahnya. Ia menyatakan kepada kita bahwa apa? Ia tidak seperti tokoh-tokoh dunia yang memperlihatkan diri mereka seolah-olah mulia, terhormat, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, yang tercela. Yang kedua, Tuhan Yesus memperlihatkan kepeduliannya. Kelahiran Sang Penebus umat manusia di sebuah kandang ini Bapak Ibu memperlihatkan kepedulian Tuhan kepada manusia. Yesus peduli dengan mereka yang mendapat tempat Bapak Ibu dalam masyarakat. Sepanjang hidupnya Bapak Ibu di dunia, Yesus selalu memperlihatkan kepeduliannya. Yesus punya perhatian yang sungguh kepada orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Misalnya contoh, pemungut cukai, perempuan pelacur, bahkan orang lumpuh, orang buta, dan orang kusta. Yang ketiga, Yesus menyatakan pengampunannya. Kelahirannya Bapak Ibu di kandang ini merupakan tempat yang kotor, yang hina, yang bau, tempat yang paling menjijikan. Namun Kristus mau hadir di tempat tersebut. Begitu pula dengan kita. Hidup kita ini penuh dengan dosa, dipenuhi dengan dosa, hati yang kotor, bahkan apa? Lebih kotor daripada kandang tersebut. Namun apa? Kristus mau hadir dalam kehidupan kita. Dia mengampuni setiap kita, dia memulihkan setiap kita, dia menyucikan kita daripada dosa. Dan apa Bapak Ibu? Dia mengangkat kita Bapak Ibu sebagai anak-anaknya. Dan mari Bapak Ibu kita merenungkan bersama kelahiran Yesus ini Bapak Ibu, memaknai kelahiran Yesus ini sebagai suatu yang bersejarah dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita punya pandangan yang baru, kita punya perspektif yang baru tentang kelahiran Yesus, yaitu mari kita sama-sama Bapak Ibu merenungkan diri bahwa hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Dia sudah mati, dia lahir bagi kita. Untuk itu mari kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, taat kepada perintah-perintah Tuhan, belajar untuk merendahkan diri, menjadi hamba, menjadi orang-orang yang mau hidup taat kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan setiap kita bahwasannya Bapak Ibu, kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Mari kita merendahkan diri dan mari kita punya kepedulian kepada orang lain sebagaimana Yesus mengasihi kita dan mempedulikan kita. Mari kita dalam situasi yang diperlihatkan Tuhan kepada kita, Dia mengampuni setiap kita. Di momen Natal ini, mari kita membuka hati kita untuk mengampuni sesama kita. Mungkin saat ini kita hidup dalam kepahitan, kita membenci sesama kita, membenci keluarga kita, suami, istri, atau siapapun Bapak Ibu. Mari kita punya hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi. Kiranya damai Kristus, damai Natal menyertai setiap kita. Yesus Kristus lahir untuk menebus setiap kita. Untuk itu mari kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kekudusan, dan kita belajar untuk terus berjalan dalam iman. Setiap kita diberkati, dimampukan masuk dalam tahun yang baru dengan hidup yang baru, hati yang baru, hati yang mau taat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia menyertai setiap kita dan memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.